Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya dari program studi D3 Perjalanan Wisata. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang senjata tradisional Makassar. Di mana tugas ini tugas dari mata kuliah interpretasi pemanduan lanjutan dari dosen pengampu Mariam dan Pak Buntu. Baik, di sini saya akan menjelaskan inti konsep yang telah saya buat tentang senjata tradisional Makassar. Yang pertama, saya akan memulai tahapan pembukaan yang berdurasi 2 menit, lalu menceritakan kisah seorang pemuda bernama Lakasa yang menerima badik dari ayahnya sebagai simbol harga diri dan perlindungan yang berdurasi 5 menit. Lalu jenis dan nama senjata, memperkenalkan 3 senjata utama, badik, kawali, dan keris selek. Penjelasan singkat fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat yang berdurasi 8 menit. Proses pembuatan senjata, bahan utama besi, tua, perak, emas, tanduk, kayu keras. Penjelasan tahap perbuatan dari pemilihan bahan yang berdurasi 12 menit. Setelah itu, filosofi di balik senjata yang berdurasi 15 menit. Lalu, ritual dan tradisi. Ritual magis dalam pembuatan senjata dan tradisi Mapali Matullah Badik berdurasi selama 18 menit. Sesudah itu, penutupan selama 20 menit. Baik, saya akan menceritakan kisah Lakasa. Di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pemuda yang bernama Lakasa. Sejak kecil, ia selalu melihat ayah dan kakeknya membawa sabilah badik terselip di pinggangnya. Bukan untuk bertarung, bukan pula untuk menakut-nakuti orang, tetapi sebagai simbol harga diri, keberanian, dan perlindungan. Suatu hari ketika Lakasa beranjak dewasa, ayahnya menyerahkan sabilah badik tua kepadanya. "Ini bukan sekedar senjata," kata sang ayah. "Badik ini adalah warisan leluhur kita. Ia membawa kehormatan dan bertanggung jawab," kata sang ayah. Lalu Lakasa menerima badik itu dengan penuh hormat. Bilahnya terbuat dari besi tua yang telah ditempa bertahun-tahun. Dipercaya memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya. Di bagian gagangnya ada terukir motif khas yang menggambarkan filosofi hidup orang Buddhis, keberanian, kehormatan, dan kebijaksanaan. Seiring waktu, Lakasa memahami bahwa badik bukan hanya seolah memiliki senjata, tetapi tentang bagaimana menjaga diri dan keluarga, serta memegang teguh prinsip hidup. Saat merantau ke negeri orang, ia membawa badik itu sebagai pengingat bahwa ia adalah seorang Buddhis sejati. Lalu selalu menjunjung tinggi nilai siri napace, harga diri, dan kepedulian. Namun, di dunia modern sekarang, kepercayaan terhadap badik mulai memudar. Banyak yang menganggapnya hanya sebagai benda kuno, bahkan ada hukum yang melarang membawa senjata tajam di tempat umum. Meski begitu, bagi Lakasa, badik tempatlah lebih dari sekadar benda. Ia adalah warisan, identitas, dan simbol kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan. Maka, di setiap generasi Buddhis, badik akan tetap dikenang, bukan sebagai alat kekerasan, tetapi sebagai cerminan jiwa dan harga diri yang diwariskan dari leluhur kepada anak cucu mereka. Apakah kalian tahu bahwa badik itu bukan hanya sekedar senjata saja, melainkan badik itu biasa dilakukan saat acara pernikahan dan sigajang laleng lipat. Sigajang laleng lipat itu seperti perang sarung, dan di dalam pernikahan itu biasa dilakukan saat menjemput pengantin pria dan wanita.
saya akan memberikan media yang melakukan si gajang lali lipat. Dia melakukan peperangan di dalam sarung. Dan ada pun juga yang melakukan di saat tradisi pernikahan. Dan ini yang melakukan badik di acara pernikahan adat Bugis. Baik, itulah media yang dilakukan oleh tradisi Bugis Makassar. Adapun juga makna senjata dalam budaya Makassar. Senjata seperti badik dan kawali bukan sekedar alat untuk bertarung, tetapi memiliki makna mendalam dalam budaya Makassar, seperti simbol keberanian dan harga diri, yaitu Siri Napace. Masyarakat Makassar memiliki filosofi hidup yang disebut Siri Napace, yang berarti harga diri dan solidaritas. Seorang pria yang tidak memiliki badik sering dianggap belum dewasa atau belum siap menghadapi kehidupan. Simbol perlindungan dan persaudaraan, senjata ini tidak selalu digunakan untuk bertarung, tetapi lebih sebagai jimat perlindungan. Dalam beberapa cerita, ada badik yang dipercaya bisa melindungi pemiliknya dari bahaya atau bahkan memiliki kehendakan sendiri. Warisan leluhur, banyak keluarga di Sulawesi Selatan masih menyimpan badik warisan yang diwariskan turun-temurun. Badik yang diwarisi dari leluhur seringkali dianggap memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, senjata tradisional Makassar seperti badik dan kawali bukan sekedar alat untuk bertarung, tetapi juga simbol budaya, identitas, dan filosofi hidup. Dalam proses pembuatannya digunakan berbagai bahan seperti besi tua, kayu keras, dan tanduk, serta dilakukan berbagai ritual untuk memberikan jiwa pada senjata tersebut. Di era modern sekarang, senjata tradisional ini mungkin tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih dihormati sebagai warisan budaya yang kaya akan maknanya. Upaya untuk melestarikan batik dan kawali sebagai bagian dari identitas Makassar terus dilakukan, baik melalui penelitian sejarah, seni ukir, maupun museum budaya. Adapun filosofi senjata tradisional Makassar. Senjata tradisional Makassar seperti badik, kawali, dan keris selek bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam budaya, masyarakat, dan senjata ini mencerminkan nilai-nilai kehidupan, keberanian, dan kehormatan yang dijunjung tinggi oleh suku Makassar dan Bugis. Adapun filosofi dari Siri Napace, yaitu kehormatan dan solidaritas. Salah satu filosofi utama yang terkait dengan senjata tradisional Makassar adalah Siri Napace, yang merupakan prinsip hidup masyarakat Bugis Makassar. Siri yang artinya harga diri dan kehormatan. Siri adalah konsep harga diri yang sangat sakral bagi orang Makassar. Jika kehormatan seseorang atau keluarganya dihina, maka ia mempertahankan siri itu tersebut dengan
segala cara, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Lalu, badik atau kawali sering menjadi simbol dari syirik ini, bukan sebagai alat kekerasan, tetapi sebagai tanda bahwa seseorang siap membela dirinya dan keluarganya. Lalu pace, yang artinya rasa solidaritas dan empati. Pace berarti kepedulian dan empati terhadap sesama. Senjata seperti badik tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga simbol perlindungan terhadap keluarga dan komunitas. Orang yang memiliki badik bukan berarti ingin bertarung, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas kehormatannya dan siap melindungi orang lain yang membutuhkan. Badik sebagai identitas seorang laki-laki dalam budaya Makassar dan Bugis, seorang lelaki yang telah dewasa dianggap belum lengkap jika belum punya badik. Badik bukan hanya senjata, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari jati diri seorang pria. Terdapat ungkapan dalam bahasa Bugis, Tania ugi narik kode, napunai kawali, yang artinya bukan orang Bugis jika tidak memiliki badik. Badik melambangkan kedewasaan, keberanian, dan kesiapan seorang lelaki dalam menghadapi kehidupan. Karena itulah, badik sering diberikan sebagai warisan turun-temurun dari ayah dan anak laki-lakinya. Lalu, filosofi bentuk badik dan keris Makassar. Bentuk senjata tradisional Makassar juga memiliki makna tersendiri. Bila atau mata senjata, bentuknya runcing dan tajam, melambangkan ketegasan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Beberapa badik memiliki pamor atau pola pada bilahnya yang masing-masing memiliki filosofi berbeda. Pamor ombak melambangkan kebijaksanaan dan ketahanan menghadapi kesulitan hidup. Sedangkan pamor garis lurus menunjukkan keteguhan dan kejujuran. Lalu, pamor daun padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Di bagian gagang atau hulu senjata, gagang badik atau kawali sering dibuat dari kayu, tanduk, atau gading dengan ukiran khas yang memiliki makna mendalam. Bentuk melengkung melambangkan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, sedangkan motif naga atau burung melambangkan kekuatan dan perlindungan sekutuan. Adapun warangka atau sarung senjata. Warangka atau sarung badik biasanya dihiasi dengan ukiran yang menunjukkan status sosial pemiliknya. Bagi bangsawan, warangka sering dihiasi dengan emas atau perak untuk menunjukkan kedudukan mereka. Bentuk warangka yang kokoh juga melambangkan kesiapan dan perlindungan terhadap pemiliknya. Senjata sebagai simbol perlindungan dan keberanian. Senjata tradisional Makassar bukanlah alat untuk menyerang tanpa alasan, tetapi lebih kepada perlindungan diri dan kehormatan. Badik selalu dibawa oleh laki-laki dewasa ketika berpergian jauh, terutama jika melewati daerah yang tidak dikenal. Dalam sejarah, badik digunakan untuk mempertahankan diri dari ancaman musuh atau perampok. Ada kepercayaan bahwa beberapa badik memiliki tuah atau energi magis yang dapat melindungi pemiliknya dari bahaya. Adapun kearifan dalam penggunaan senjata. Meskipun senjata seperti badik dan kawali memiliki makna penting dalam budaya Makassar, penggunaannya tetap diatur oleh nilai-nilai kearifan lokal. Tidak boleh digunakan sembarang. Senjata ini hanya digunakan dalam keadaan
terpaksa untuk mempertahankan diri atau harga diri. Harus dibawa dengan cara tersembunyi. Membawa badik secara terbuka dianggap sebagai tidak yang menantang orang lain. Tidak boleh digunakan untuk menyerang orang yang tidak bersalah. Menggunakan senjata tanpa alasan yang jelas bisa saja membuat seseorang kehilangan siri atau kehormatan. Perlu dirawat dengan baik. Senjata itu merawat badik dengan minyak dan ritual khusus menunjukkan bahwa pemiliknya menghargai warisan leluhur. Senjata tradisional Makassar seperti badik dan kawali memiliki filosofi yang mendalam dalam budaya masyarakat. Senjata ini bukan sekedar alat bertarung, tapi juga simbol harga diri, kehormatan, perlindungan, dan identitas seseorang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, acara dan tradisi yang melibatkan badik dalam budaya Makassar dan Bugis. Badik bukan sekedar senjata tradisional, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Makassar dan Bugis. Senjata ini sering muncul dalam berbagai acara adat ritual tertentu, seperti yang saya bilang tadi, seperti acara pernikahan dan perang sarung. Dan adapun upacara mapali atau ritual bertani. Sebelum musim tanam, petani Bugis atau Makassar melakukan ritual ini. Untuk menerima berkah, badik kadang dibawa oleh tatua adat sebagai simbol perlindungan dan kekuatan. Dan ritual Matullah Badik atau pembersihan badik upacara tahunan untuk membersihkan badik dengan minyak kelapa dan kembang 7 rupa. Tujuannya untuk menjaga energi dan tua dari senjata tersebut. Pemberian warisan dan pewarisan leluhur. Badik sering diwariskan dari ayah ke anak laki-laki sebagai simbol kedewasaan dan tanggung jawab dari keluarga sendiri. Upacara syirik atau pembelaan harga diri. Dalam kasus syirik atau kehormatan yang ternodai, badik bisa digunakan sebagai simbol atau bahkan alat untuk menegakkan harga diri seseorang dan keluarganya. Dan tari badik atau tari tradisional Makassar. Tarian yang memperagakan gerakan bela diri menggunakan senjata tradisional Makassar yaitu badik. Sering ditampilkan dalam acara kebudayaan dan festival adat. Dan adapun kepercayaan atau ritual mistis yang melibatkan badik. Selain acara adat, badik juga sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual. Ritual penyatuan jiwa dengan badik. Sebelum digunakan, badik tertentu dihidupkan dengan ritual khusus agar memiliki kekuatan magis dan melindungi pemiliknya. Penjaga rumah atau usaha. Bahkan beberapa orang menaruh badik pusaka di rumah atau tempat usaha untuk menangkal energi negatif. Ritual pencarian jodoh. Adapun kepercayaan bahwa badik tertentu bisa membantu pemiliknya dalam mencari pasangan hidup jika digunakan dalam ritual tertentu. Dan peran badik dalam sejarah atau peperangan. Dahulu, badik sering digunakan dalam peperangan sebagai senjata utama para pendekar Bugis atau Makassar. Badik juga digunakan oleh pelaut dan perantau sebagai alat perlindungan saat mereka menjelajah di daerah baru. Dalam beberapa perlawanan terhadap penjajah, badik menjadi senjata yang melambangkan perlawanan rakyat.
Badik bukan hanya senjata, tapi juga bagian dari identitas budaya yang kuat dalam masyarakat Makassar dan Bugis. Hingga kini, badik masih dihormati dan dijaga oleh banyak keluarga sebagai warisan leluhur. Demikianlah penjelasan mengenai senjata tradisional Makassar yang tidak hanya menjadi alat pertahanan diri, tetapi juga mencerminkan keberanian dan kehormatan budaya masyarakat Makassar. Senjata-senjata seperti badik atau keris dan tombak memiliki makna mendalam dalam kehidupan suku Makassar, baik dalam pertempuran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang warisan leluhur yang kaya dan penuh nilai filosofinya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pengalaman ini semakin memperkaya perjalanan Anda. Dan selamat menikmati perjalanan Anda di Makassar.